Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, apa kabar saudara? Ya, saya bersyukur, saya bersuka cita, saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan kemenangan. Amin, saudara. Amin. Baik, saudara, saat ini saya sangat ingin membagikan tentang nubuat yang menghidupkan, ya. Nubuat yang menghidupkan. Apa itu nubuat? Bagaimana nubuat yang menghidupkan? Baik, sebelumnya saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, pakailah hambamu ini sebagai alat perpanjangan lidahmu menyampaikan apa yang menjadi pesanmu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Kau sangat baik. Kau amat baik, Kau luar biasa baik. Saat ini hambamu akan memberitakan kebenaran firman-Mu, bicara lewat mulut bibir hamba, beri hamba hikmat. Hamba dipenuhi karunia hikmat, karunia pengetahuan, kepasihan dalam berbicara, hanya menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan kebenaran ini yang akan menghidupkan kami, membebaskan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa, Engkau sangat menakjubkan. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa memohon proteksi darah Kristus menutup bungkus hamba dan setiap kami di sini saat mendengar firman. Kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur dan kami mematahkan setiap benteng-benteng keakuhan manusia yang menolak kebenaran firman Allah. Kami mematahkan tiap siasat dan biar kuasa darah Kristus menutup bungkus kami. Biar kuasa darah Yesus yang menyatakan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk kemurahan-Mu yang amat besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya, penuh sukacita. Saya bisa melihat dari wajah-wajah yang glowing ya. Saya percaya nubuat yang menghidupkan akan lebih menghidupkan lagi. Dan itu terpancar dari wajah yang lebih glowing lagi. Saya percaya dan saya berdoa setelah mendengar firman ini kita semua diberkati. Dan kebenaran itu, nubuat yang menghidupkan itu terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, saudara, saya suka sekali berresponsoria. Saya percaya semua siapa yang angkat Alkitabnya. Saya mau tahu dulu siapa yang masih bawa Alkitab, saudara. Ya, saya tidak menghakimi karena saya juga nggak bawa Alkitab yang besar, saudara ya. Saya melihat lebih praktis pakai handphone ya. Tapi kadang handphone itu banyak saingan, Bapak Ibu. Saingannya banyak sekali. Jadi saya sangat mengapresiasi untuk tiga orang penunjuk pertama siapa yang masih bawa Alkitab ya. Baik sebelum kita baca Alkitab, baik Alkitab handphone suci atau apapun bolehkah saya minta kerendahan hati Bapak Ibu mengangkat tangan mendeklarasikan. Bapak Ibu ikuti saya dengan penuh kerendahan hati. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah, penuntun hidupku yang membawaku dari kemenangan menuju kemenangan hidup yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya selalu percaya ada rema untuk tiap firman yang kita suarakan, saudara. Dan saya percaya tidak akan ada firman yang keluar sia-sia. Firman itu akan membawa kehidupan. Saudara, apapun keadaannya Allah berdaulat dalam firman-Nya dan firman-Nya tidak sekedar kata-kata tetapi saya percaya punya kuasa yang luar biasa. Oke, saudara. Nubuat yang menghidupkan kita akan baca
dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. By the way, yang tadi bawa Alkitab, saya akan beri hadiah ya. Nanti setelah khotbah saya panggil dan kita berfoto bersama. Saya menghargai orang-orang yang setia, Bapak Ibu. Apapun ketidaksempurnaan, tapi saya melihat sesuatu yang ingin saya hargai. Ya, saya sendiri tidak bawa Alkitab. Bukan berarti saya tidak mau, saya biasanya bawa juga. Tapi apapun itu saya tidak menghakimi yang bawa atau yang tidak bawa. Tapi saat ini saya hanya ingin menghargai yang membawa. Karena sudah langkah. Yesaya 37 ayat 1 sampai 14 kebangkitan Israel. Bapak Ibu, suarakan dengan penuh kehormatan. Saya tahu hadir Tuhan yang Maha Besar. Dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir, dia hadir di sini. Dan dia akan melawat kita semua. Dan setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Baik Bapak Ibu, kupakai yang terbaik ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Kemudian ya saudara, ini kadang saya macet-macet di sini. Maafin ya saudara. Oke, oke. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan napas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Ayat 12. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka,
Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, karena kita sedang membahas judul dengan judul nubuat yang menghidupkan. Nubuat, bilang ke sebelah kanannya, nubuat, bukan lubuat. Nah, saudara ya, ini beda nubuat dengan lubuat. Sebelumnya kita harus tahu apa itu nubuat. Jangan sampai Anda keluar dari tempat ini Anda nggak tahu itu apa mananya. Makanya coba katakan ke kiri kanan. Jangan tidur. Ada nubuat yang menghidupkan ya. Baik. Jadi ini dari bahasa Yunani ya, profetio ya, ini menyampaikan pesan Allah. Pro itu sebelum ya, panai itu menyampaikan ya pesan Allah tentang masa depan secara publik mewakili Allah. Jadi bisa dikatakan pencerahan tentang keadaan saat ini. Seperti yang saya katakan, kita harus tahu akar katanya itu pro, sebelum. Ya, ini di depan. Panai atau Famai ini berkata. Jadi duluan memperkatakan sebelum sesuatu itu terjadi. Atau menyampaikan sesuatu di depan umum sebagai wakil Tuhan sebelum terjadi, saudara ya. Jadi kalau kita gali lagi lebih dalam pro, ya sebelum ataupun di depan. Jadi ada yang ini beda dengan ramalan ya, ramalan. Jadi ramalan cuaca ya. Sebelum cuacanya ini kita meramal ya. Panai, pemi ini bicara menyatakan, mengucapkan, berbicara di depan mewakili Allah, menyampaikan sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan sebelum sesuatu itu terjadi. Seperti itu ya, saudara. Jadi menurut Alkitab ini bukan sekedar ramalan, bukan ya. Ini pernyataan firman Tuhan. Lama ramalan belum tentu berdasarkan firman Tuhan. Dan ini diucapkan oleh manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk mewakilinya. Dia punya kuasa membentuk realitas rohani maupun fisik. Bila kita membaca dalam Yehezkiel 37, ini nubuatan membangkitkan tulang-tulang kering. Ini simbol pemulihan Israel. Ya, dalam perjanjian baru, nubuatan menjadi alat untuk membangun dan meneguhkan jemaat, bukan untuk pamer karunia, tapi untuk mewakili suara Tuhan secara tepat dan penuh kasih. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Kadang ini kenapa ya? Agak-agak, agak-agak jadi ini kok jadi anotet ya? Oke, oke. Ya, jadi kalau kita gali dari bahasa aslinya Bapak Ibu, saya mohon maaf, secara signifikan karena ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kata nubuat itu ada di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Namun ketika saya olah lagi saudara, saya pelajari baik Ibrani dan Yunani dan terjemahannya Amar berkata ini bermakna rohani, perkataan kreatif Allah di Kejadian.
Naba, bernubuat, ini di Ibrani. Ini ucapan manusia yang menyampaikan kehendak Allah. Jadi nubuat itu bukan kehendak nabinya, tapi kehendak Allah. Dan itu dinyatakan sebelum sesuatu itu terjadi. Ya, kehendak Allah tentu yang baik ya saudara. Di situ bila kita menggali ada kata ruah, roh, angin, nafas hidup. Bila kita menggali ada banyak kata-kata signifikan di Yehezkiel 37. Ruah itu Roh Kudus, sumber kehidupan. Logos itu firman, firman kekal Yesus Kristus ya. Fon suara, suara yang menghidupkan seperti yang Yesus pakai. Jadi, kuasa nubuat, kuasa firman Allah. Nubuat ini yaitu firman. Kita menyampaikan firman Allah yang akan terjadi, di mana para nabinya akan mewakili dia untuk menyampaikan pesan itu. Saudara, bila kita melihat bagaimana besarnya kuasa nubuat di Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Ini sama dengan kuasa firman Allah ketika dia menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu bisa melihat di Kejadian 1. Allah menciptakan, menghidupkan, dan memulihkan melalui perkataan. Di sini ada prinsip rohani, kuasa firman Tuhan yang harus kita pahami. Pertama, kuasa firman Tuhan, perkataan Allah itu menciptakan dan menghidupkan. Perhatikan, dia menciptakan dan menghidupkan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi, saudara, dia bersabda memerintahkan segala sesuatu diciptakan bukan dengan tangan, tapi dengan firman. Allah tidak membentuk dengan bahan, melainkan menghadirkan dari yang tidak ada melalui ucapan. Dan bila kita membaca dari Yeskiel 37, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Katakan kepada mereka, Allah memulihkan bangsa yang mati total hanya dengan meminta nabinya mengucapkan firman-Nya, bukan dengan strategi politik, bukan dengan, tapi dengan perkataan profetik. Profetik itu nubuat, ya. Dia menciptakan dan menghidupkan. Lalu, yang kedua, apa yang mati akan hidup jika mendengar firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kehidupan rohani, emosional, dan fisik tidak bisa dipisahkan dari suara Allah. Apa yang kering dalam hidup, visi, pelayanan, panggilan bisa hidup dengan mendengar dan menerima firman. Wow, ini luar biasa, saudara. Dan kuasa firman Allah ini hanya disampaikan melalui orang yang dipercaya Tuhan, para nabinya. Jadi nggak sembarangan orang boleh menyampaikan ini, saudara. Ini biasanya para nabi, tapi saat ini siapapun, ya nggak harus hamba Tuhan, saudara. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan anak kecil bisa dipakai untuk bernubuat, saudara ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman Allah tidak pernah hampa. Dari Yosua 6 ayat 10 dan 20. Runtuhnya Yeriko, mereka berdiam diri sesuai firman Tuhan 6 hari. Hari ketujuh, mereka bersorak, berkata-kata dan temboknya runtuh. Bahkan tembok bisa tunduk pada perintah orang yang telah diberi Tuhan otoritas untuk eh, meruntuhkan sesuatu. Saudara, dari sini tiga hal yang kita pelajari bahwasanya kuasa firman itu menghidupkan, tidak pernah mematikan. Bahkan yang mati bisa hidup dengan mendengar firman. Dan kuasa firman itu disampaikan melalui nabi atau orang yang dipercaya Tuhan. Saudara, apa yang kita pelajari dari hal ini, saudara, yang ingin saya sampaikan ya?
Seperti Tuhan menciptakan, bila kita baca dari Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu. Berbeda cara dia menciptakan langit dan bumi dengan cara dia menciptakan manusia. Manusia, dia dari debu tanah, menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Firman Tuhan itu berkuasa menghidupkan, membangkitkan, memulihkan. Dengan mendengarkan firman, iman kita bertumbuh. Ini meningkatkan iman kita akan kuasa Tuhan. Karena firman mengajari kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Dan percayalah, Allah turut bekerja dalam setiap keadaan kita untuk menolong kita bangkit kembali. Jadi kita harus paham tentang dasar dulu kebenaran. Bahwasanya firman itu menghidupkan, membangkitkan, memulihkan. Saudara, ada tiga hal tentang bernubuat. Nubuat ini bukan lubuat, tapi nubuat. Artinya siapapun yang bernubuat itu nggak sembarang orang karena dia perwakilan Allah. Artinya hanya orang yang intim dengan Tuhan terkoneksi dengan tidak terbatas. Saudara bohong kalau dikatakan, aku melihat begini. Lihat aja cara hidupnya. Dia dekat nggak sama Tuhan? Jangan-jangan dia nggak pernah saat teduh, tapi ngaku-ngaku dapat rema, dapat ini banyak loh. Itu harus diuji, nubuat harus diuji, saudara. Lalu kita bisa tentang hubungan kita harus intim dengan Tuhan karena kita akan menjadi wakilnya. Sama seperti wakil itu harus dekat sama apa yang diwakilinya supaya dia paham apa yang mau disampaikan. Saudara, lakukan doa propetik. Propetik itu doa nubuat. Kita harus membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, kalau bisa nyanyikan. Bermasmurlah segala yang bernapas. Nah, kalau kau mungkin sulit mengerti firman Tuhan, tidak masalah. Baca lagi, baca lagi, baca renungkan. Aku percaya, saya percaya pasti akan ada rema yang keluar. Apa itu rema? Kata-kata yang melompat, yang masuk ke dalam pikiran kita. Setiap orang dapat rema yang berbeda dari tiap ayat. Itulah kehadiran Roh Kudus, nafas hidup itu yang menyelidiki setiap kita begitu dalamnya. Jadi, kalau kita bernubuat, pertama yang akan restorasi itu keluarga. Karena Allah yang dikerjakan, dialami oleh setiap orang percaya. Roh Allah sumber kehidupan mengerjakan pemulihan dan setiap orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi orang yang bernubuat, supaya kau bisa bernubuat sesuai kehendak Tuhan, kau harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Bohong namanya kau ngaku-ngaku, bahkan doa saja kau tidak pernah. Saat teduh saja tidak pernah kau ajak, kau tidak pernah baca Alkitab, nggak pernah lah lu ngaku-ngaku lu aku melihat begini. Nah ini banyak yang ini peramal bukan bernubuat saudara. Dan beramal itu bisa bukan berasal dari Tuhan, saudara. Ya, dan harus tunduk pada otoritas Allah. Saudara, saya mau bertanya, kita tadi baca banyak kata-kata tulang-tulang kami sudah kering. Tulang-tulang ini siapa maksudnya? Ini gambaran lembah. Bayangkan Anda dibawa ke lembah, ya, lembah yang kering, penuh tulang-tulang. Ini mah mengerikan. Saudara, apa yang dimaksud tulang-tulang kering dalam kehidupan kita ini? Saudara, mungkin saya tidak tahu, tapi saya berdoa, Roh Kudus bekerja. Mungkin dari kita ada yang masih datang ke gereja, itu bagus. Tapi sebenarnya dia hidup seperti zombie. Dia hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Ya, kering. Ini bicara bukan hanya tulang-tulang kering, saudara. Itu gambaran apa yang mati. Hati ini Hati yang mati itu tulang-tulang kering. Mungkin Anda pernah kehilangan iman.
luka karena trauma, dihianati, kecewa berkali-kali. Mungkin Anda tetap gereja, tapi Anda sudah berhenti berharap. Itu adalah tulang-tulang kering. Mungkin Anda masih tetap pelayanan, tidak ada yang tahu, tapi pelayanan juga bisa kering, pelayanan yang mati, hanya rutinitas, tidak ada gairah, tidak ada buah, banyak aktivitas, tapi tanpa hadirat dan kuasanya. Itu juga bicara impian dan tujuan hidup yang mati, impian yang terkubur karena realitas hidup. Talenta tidak pernah dikembangkan karena merasa sudah terlambat. Saudara, Anda semua dilengkapi oleh Tuhan dengan talenta, dengan bakat. Tapi mungkin dalam satu dua hal realitas kehidupan membuat Anda tidak pernah mencapai maksimal diri Anda. Sebenarnya ini adalah tulang kering ketika Anda tidak bisa mengembangkan dan merasa sudah terlambat. Tapi tahukah Anda, saya orang medis, saudara. Jadi tulang kering itu bicara putus asa, bicara keadaan bangkrut, utang piutang, depresi, nggak ada harapan, hampa, mengasihani diri. Itu bicara perceraian, pernikahan kering. Roh Allah tinggal dalam diri setiap orang percaya, sehingga janji dan kuasanya tidak berubah dan tidak terbatas oleh waktu. Dari cerita Yeskiel tulang kering, artinya Tuhan tetap punya rencana untuk kegagalan, untuk kesuraman hidup kita. Seberapa gagal pun, Dia berkuasa menghidupkan kembali umatnya, apapun yang telah lama mati. Roh Allah akan memberikan hidup pemulihan bagi orang yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan memberi kekuatan dalam penderitaan. Saudara, jangan remehkan. Anda pikir Anda baca asal baca. Nubuat, prophecy, prophetic. Ini Yunani, pro sebelum panai mengatakan. Propanai mengatakan sebelum terjadi. Doa prophetik sangat berkuasa. Ini doa yang mencipta. Nubuat biasanya lewat nabi, tetapi juga bisa tiap orang percaya bernubuat. Saudara, ada yang kita pelajari secara praktis dari pelajaran nubuat. Kita perlu mendengar firman, dengar, baca, renungkan. Rema yang diucapkan Allah secara pribadi akan menghidupkan apa yang sudah lama mati. Kita perlu mengucapkan firman, rema dengan iman. Jangan hanya percaya dalam hati. Kita perlu mendeklamasikan janji Allah kepada keadaan kita. Kita perlu membawa firman kepada yang mati, saudara. Kepada orang yang kehilangan arah, gereja yang dingin, rumah tangga yang hampa. Kita perlu mengucapkan kebenaran yang menghidupkan. Jika dunia ini diciptakan oleh firman, maka hidup kita hanya bisa dipulihkan dengan firman yang sama. Di tangan Allah, kata-kata bukan hanya informasi, tapi transformasi. Firman yang diucapkan dalam ketaatan ini bisa membangun, saudara, membangunkan tulang-tulang yang mati. Apapun yang mati butuh firman yang menghidupkan. Jadi dari sini kita belajar ada tiga pesan utama nubuat yang menghidupkan. Apa itu nubuat yang menghidupkan? Menubuat yang menghidupkan itu harus didasarkan pada firman Allah. Bernubuatlah, ini naba, bernubuatlah atas tulang-tulang ini dan katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Hai nafe adalah bentuk imperatif dari nabah, menyampaikan firman Allah dengan kuasa. Firman Allah adalah fondasi dari nubuat yang menghidupkan.
bukan opini manusia. Kita mengaplikasikan hal ini dengan berani menyatakan janji Tuhan atas situasi mati. Rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kita baca, kita simpan, kita ucapkan firman Tuhan dalam doa dan deklarasi harian. Seperti Elia di Gunung Karmel, ya saudara, di Raja, dia bernubuat bahwa hujan akan turun setelah kering dan itu terjadi. Kita akan belajar dulu dari seorang tokoh Nelson Mandela. Walau di penjara 27 tahun, dia terus berkata, saya melihat bangsa saya bebas dan ucapannya menjadi kenyataan. Saudara mungkin masih ada ingat pasca tsunami tahun 2004 di Nias, ada seorang pendeta yang memberitakan kebangkitan akan Nias. Dan banyak gereja baru berdiri padahal pasca tsunami. Dari sini kita belajar. Firman Tuhan yang diucapkan dalam iman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu saudara, jangan bisu di tengah keringnya tulang. Nubuatilah dengan firman. Yang kedua, apa itu nubuat yang menghidupkan, saudara? Nubuat yang menghidupkan hanya saat digerakkan oleh Roh Kudus. Bila kita gali Roh Kudus, bahasa asli dalam Ibrani, ruah, roh, nafas, angin. Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Napas hidup datangnya dari keempat penjuru angin. Ruah, artinya bisa nafas, roh atau angin. Roh Kudus. Nubuat tanpa roh, ini hanya kata-kata. Tapi dengan roh ada kuasa yang membangkitkan. Undang Roh Kudus dalam setiap pelayanan dan doa. Tidak hanya bicara kebenaran, tapi minta urapannya. Menyentuh hati yang mati. Roh Kudus, tolong hambamu ini menyampaikan firman. Roh Kudus, berhembuslah. Roh Kudus, nyatakanlah kuasamu atas setiap orang yang mendengar firman-Mu. Saudara kita belajar dari Martin Luther King. Kok banyak I have a dream. Dia digerakkan oleh semangat roh kebenaran, bukan politik semata. Roh Kudus bukan hanya membuat orang bicara, tetapi membangkitkan yang mati. Nafas Roh Kudus menjadikan kata-kata kita bernyawa. Roh Kudus tidak butuh suasana ideal untuk bekerja, hanya dia butuh hati yang taat. Yang ketiga, apa itu nubuat yang menghidupkan, saudara? Ya, nubuat yang menghidupkan adalah nubuat yang disampaikan dalam ketaatan. Berkali-kali ada kata, maka aku lakukan demikian. Kalau Tuhan suruh ini jangan kamu tambah-tambah atau kamu kurang. Patuh. Kita ini hamba patuh. Sama seperti Yeskiel, kuncinya di ayat 7 dan 10 sehingga itu menghidupkan. Dia nggak nambah-nambah atau tidak mengurangi. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Ketaatan penuh mengucapkan apa yang Tuhan perintahkan. Tanpa tindakan iman, nubuat hanya teori. Taat firman, meskipun logika menolak. Bicara hidup atas yang mati. Kerjakan apa yang Tuhan suruh walau belum melihat hasilnya secara instan atau langsung. Nubuat yang tidak diucapkan, ini sama dengan kebangkitan yang ditahan. Ini bahaya, saudara. Tuhan sudah ucapkan, suruh kamu mengucapkan kehidupan. Kamu malas, kamu tunda-tunda, itu artinya kamulah yang menahan kebangkitan atau kemakmuran sesuatu itu. Dan ada konsekuensi untuk itu. Ketaatan lebih kuat dari pertimbangan manusia. Kuasa Tuhan bergerak saat kita melangkah, bukan saat kita ragu. Kadang kita ingat seperti Abraham, dia melangkah dengan iman membawa anaknya ke Gunung Moria. Ada Nuh, saudara. Nuh ini taat dan ini tidak masuk logika apa yang dia lakukan. Ya, saudara, dari sini kita banyak belajar, saudara, bahwa nubuat
Yang menghidupkan bukanlah ramalan. Ini beda nubuat sama ramalan. Nubuat itu firman yang diucapkan dalam iman. Ini ada kuasa Roh Kudus di dalamnya dan perlu ketaatan penuh. Kita harus menjadi penyambung suara Tuhan bagi dunia yang mati di sekeliling kita, untuk keluarga, untuk pelayanan, dan bangsa ini. Bernubuatlah untuk membangkitkan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan. Ini semua disimpulkan di ayat 14. Kalau Tuhan sudah memberi roh ke dalam kita, maka semuanya akan luar biasa. Saudara, saya perlu ceritakan proses tulang-tulang kering. Apa yang kering dalam kehidupan Anda? Ya, tahukah Anda, ini mungkin di sini. Bila kita melihat saudara, eh, firman Tuhan ini luar biasa ya saudara ya. Tadi kita sudah bahas semuanya tentang tulang-tulang kering. Saudara, tahukah Anda, tulang-tulang kering ini bicara tentang semua yang kering dalam kehidupan kita. Apa yang kering? Mungkin keuangan kita kering, hubungan kita kering, suami istri kering sebenarnya, saudara. Kemudian hubungan kita dengan sesama kita kering, sebenarnya kering gitu ya, saudara. Nah, saya ini orang medis, di sini juga ada medis. Ya, mama saya bidan. Kami belajar anatomi. Saya mau jelaskan, kalau itu bicara tulang kering, berarti kematian yang lama atau yang baru. Itu kematian yang sudah lama. Dia sudah lama terjadi, ya. Itu kematian yang sudah lama terjadi. Kemudian, kalau kita bicara tulang kering, ini bicara tentang kehidupan rohani yang kering, saudara. Tapi apa yang mati akan hidup jika mendengar firman? Tulang kering ini sudah lama mati. Jadi tulang kering ini kondisi mati rohani tanpa harapan. Urat-urat muncul, mulai ada struktur dan koneksi. Seperti kesadaran akan kebenaran, lalu ada daging yang kulit yang mulai menutupi, ada bentuk dan keindahan. Seperti etika dan kasih Kristiani yang mulai nyata. Napas hidup itu mulai masuk. Ya, saudara, sebelumnya saya mau cerita tulang kering ini dibilang oleh Israel. Ini gambaran Israel yang kering. Jadi Israel itu mengalami banyak pembuangan, saudara. Ya, inilah pembuangan pertama, pembuangan kedua, pembuangan ketiga, dan ini tidak enak berada dalam pembuangan. Jadi Yeskiel sendiri termasuk orang yang dibuang pada saat zaman ini. Mereka kering, mungkin sudah jenuh dengan keadaan. Tapi saya mau katakan, kalau firman Tuhan yang menciptakan, maka apapun yang kering, yang dibutuhkan hanyalah firman Tuhan. Karena itu ucapkan dengan penuh kepercayaan. Dan ada kuasa roh, napas hidup itu yang akan menghidupkan apa yang mati. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang mencipta, menghidupkan, memulihkan. Kau yang sudah memulihkan apa yang mati dalam kehidupan kami bangkit oleh kuasa firman. Jadilah, pulihkan keuangan, pulihkan hubungan, pulihkan pelayanan, segala sesuatu jadi pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara.